6 nomor 16. Contoh di sunat Kejadian 17 nomor 14. Contoh ambil air wudhu, bercuci tangan kaki, Keluaran 30 ayat 20. Contoh perempuan harus menudung kepala, 1 Korintus 11 nomor 5. Contoh Yesus di kafan di dalam Matius 27:59. Ajaran tauhid Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Sudah 7 kan? Betul. Apalagi kalau sujud. Sujud Yesus ini juga bersujud kepada Allah, Matius 26:39 sampai 44, salat maghrib. Ini 3 rakaat lah kalau di Islam nih. Jadi hal-hal ini kalau kita dasarnya dulu sebagai seorang Kristen ya, aku bilang kenapa lah Kristen ini, Islam ini bodoh kali, tunggang-tungging ini sujudnya, aku bilang, sembayangnya. Ternyata di dalam Bible itu Bang, kalau ayat tentang sujud ada 286 untuk sujud saja, sujud kepada Tuhan. Contoh di Nabi Yusuf ini sujud di Mazmur 95 nomor 1. Atau kalau Abraham Kejadian 32 ayat 8. Atau kepada Musa di Ulangan 16 nomor 34. Atau kalau kepada Yesus Matius 26:39. Atau kalau Daud Mazmur 5 nomor 7. Atau di 1 Raja-Raja 18:42. Jadi semuanya sujud. Tapi yang kita tidak jumpa dalam Bible, berkoloring, berrabana, kebaktian, tidak ada di Bible ini. Lalu poin yang ke-9 itu kan tentang babi itu. Ada satu orang gila Bang ya, dalam Bible itu hanya ada 3 kategori penyembah Yesus ini Bang, dalam Bible itu. Pertama, ditanya aku nih kan, kalau sekarang inilah pengetahuanku sebagai orang yang belajar banyak tentang Alkitabiah. Kenapa si Dominic dikasih peringatan nih? Aduh, kena repot nampak Anda tuh. Ya, kena repot. Biasa hoten mah, gitulah. Las, kalau kami tidak persoalkan, siapa yang mengajar kau tentang Bible? Hah? Kasih naik. Ada kau tahu ayat Bible? Enggak ada kan? Naik kelas. Sementara Bible itu masih terkandung kisi-kisi pengajaran yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Afiza. Aduh, ditombak deh Dominic tadi. Ditombak ya Dominic ya? Aduh, gitu lah Bang, kalau ada orang dua dia mengaku Yesus itu Tuhan, nah pasti ada aja tuh ditombak, nak repot gitu. Suka apa masih aman? Ganti akunnya Dominic, ganti akunnya saja. Aku masih aman. Lagi. Aman aku nih. Oten repot kalau bukan Oten sini Oten repot. Kalau kau tanya aku lah siapa aku lebih daripada pendeta orang Sabah. Pendeta di Sabah itu aku pegang. Jadi ini sebab aku kasih tahu kau. Di dalam Bible, Yesus ini utusan Tuhan 300 lebih ayat. Tapi pengakuan Yesus dia adalah Tuhan dalam Bible satu ayat pun tidak ada. Ada satu ayat yang diorang bilang menjadi ayat andalan diorang, Yohanes 13 nomor 16, ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Alkitab 19 ayat tahun 2000 baru berubah menjadi Tuhan. Kalau kita kembali ke original teks, bahasa Yunani, Ho didaskalos kai ho kurios. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Kalau Bible Al-Muqaddas, antum tad'unani mu'aliman wasaidan. Kalau Al-Muqaddas. Nah, kalau Biblika 2011 seleber, kau menyebut aku guru dan junjungan. Tahun 2000 VIT baru berubah menjadi Tuhan. Jadi, kalau Aramaik, Pishita, itu Rabban juga, Rabbi. Jadi kamu mana? Kamu tahu apa-apa? Yang kau ikut, yang kau tahu yang penting Yesus Tuhan, pokoknya titik. Akhirnya dimatikan akalmu. Coba macam mana kau mau masuk surga? Masuk akal pun tidak. Las, aku mau tahu nih sama kau nih. Pernah kau terpikirkah satu kali saja di pikiranmu sebagai seorang Kristen? Pernah kau pikir macam mana Yesus ini satu Tuhan, adalah Tuhan satu rumah sama manusia? 32 tahun dia lamanya tinggal sama manusia. Pernah kau pikirkah? Tidak pernah kamu pikir kan? Sebab yang kau pikir di gereja itu bersukaria macam pesta orang kawin. Asik. Bayangkan Tuhan ini maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui.
Dia satu rumah sama manusia. Kenapa dua-duanya sudah ada ini? Dia satu rumah sama manusia. Pernah kau pikir? Sedangkan bapak mamanya ini suami istri. Yusuf sama Maria ini suami istri. Anaknya ini maha melihat sebagai Tuhan. Pernah kau pikirkan? Enggak pernah kau pikirkan? Berarti anaknya ini sedang melihat bapak mamanya ehem-ehem. Kau enggak pernah pikir? Yang kau tahu yang penting Yesus Tuhan, yang penting Yesus Tuhan. Padahal itu ajaran Romawi, ajaran pagan. Jadi itu yang harus kau ketahui, Las ya, sama orang-orang Kristen. Coba naik di sini. Ini kan penginjilan percuma ini. Tidak perlu aku dikasih perpuluhan, tidak ada. Dedi, Las, coba kamu naik di atas. Kalau kau menuduh Rasulku begitu dan begini, aku tampul kau dengan Bible. Tidak ada dangkalnya orang Islam itu. Dan satu hal yang kamu harus ketahui. Orang Islam itu berapologet semata-mata karena ingin memuliakan Yesus. Yesus bilang dalam Matius 15 nomor 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku sementara ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Betul kan ayat ini? Kau bilang Yesus Tuhan, tapi kau imani dia terkutuk. Kau bilang Yesus Tuhan, di kitabmu dia ditampar. Kau bilang Yesus Tuhan, di kitabmu dia diludah. Kau bilang Yesus Tuhan, di kitabmu dia menangis. Kau bilang Yesus Tuhan, di kitabmu dia telanjang. Jadi ini kami kasih sedar sama kau. Sebab Kristen itu ajaran pagan, dari Romawi. Itu bukan ajaran Yesus. Ya, Yesus itu nabi jelas. Yohanes 4:44. Seorang nabi, kata Yesus, tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Markus 6 nomor 4. Anak nabi kepada Bani Israel. Jadi kami ini kesian sama kamu yang orang-orang Sabah ini memang tidak tahu apa-apa. Kamu ikut-ikut sejak agama turunan, kau bilang ajaran turunan. Kau bilang itu betul, kau pikir itu yang betul. Cobalah kalau di Malaysia nanti suatu hari nanti ada dialog. Insya Allah kalau diizin sama Allah, kalau waktu itu aku masih hidup, ini muka ini yang di barisan hadapan menjadi debater sama orang-orang Kristen. Jadi, Las, di sini tidak ada kita menghina, tidak ada. Kita hanya mengasih tahu sama kamu apa itu perkataan Tuhan yang benar. Apa artinya kebenaran itu seperti apa dan siapa Yesus itu sesungguhnya. Ini yang kami kasih tahu sama kamu. Pahami itu Jadi tidak ada di sini yang kita bilang kalau kau tidak mau beriman silakan. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Kami coba mengajak kamu. Kembalilah kepada kalimat yang bersamaan. Bukankah ini yang Yesus tinggalkan sama Bani Israel? Hidup hukum yang utama dan terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia bertuhan, dia yang Esa lagi Tuhannya. Ketika dia meninggalkan jaminan hidup yang kekal, apa kata Yesus? Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya, Tuhan yang benar, dan Yesus adalah utusan. Jadi, kalau di masjid itu, kalau ada speaker, itu karena seruan. Memanggil orang untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Memanggil orang sedang sholat. Tapi kalau mari kita berjoget-joget, halil joget, karena mari kita melompat, halil lompat. Itu orang gila namanya itu. Orang diajak untuk joget, orang diajak untuk lompat. Nah, jadi kalau pertanyaan itu yang berbobot sedikit, yang berkualitas sedikit. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Begitu laguku dulu. Baru Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Aku tanya, kenapa Tuhan dikasih duit?
Itu Tuhan, duitnya buat apa Tuhan? Apakah kau mau beli gula-gula Tuhan, beli beras kah Tuhan? Tidak pernah kau pikir ada Tuhan minta duit. Ada lagi lagunya begini. Hai Zakheus, orang pendek, Lukas 7. Kecil betul dia memanjat pokok ara, ingin melihat Yesus. Ini pun diceritakan di Bible. Astaga. Yesus datang kepadanya, seraya berkata, Hai Zakheus, turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Tuhan menumpang di rumahnya Zakheus. Apakah Zakheus bikinkan kopi Tuhan? Apakah Zakheus ada beras untuk Tuhan? Tidak pernah kau pikir kan? Al-Quran bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi damanan qalila. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaanlah kepada mereka yang menulis, mengarang-ngarang Bible dengan tangan mereka sendiri. Lalu dibilang ini dari Tuhan, padahal itu karangan manusia. Bayangkan itu. Apa kata Paulus? Sengaja aku mengambil bahagian dalam Injil supaya mendapat untung di dalamnya. Itu kau tidak baca kan? Yang kau tahu, yang penting Yesus Tuhan titik. Ya, kasihanilah dirimu sendiri, Vin. Aku bilang ya, kasihani dirimu sendiri. Karena Yesus bilang di dalam Bible, aku akan meminta kepada Bapa agar dia memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Dijelaskan dalam Al-Quran, siapa orang itu? Biatismuhu Ahmad. Asaf ayat 6. Ternyata, yang diminta oleh Yesus ini adalah orang. Kriteria orang itu dijelaskan dalam Yohanes 16 nomor 14. Dia akan memuliakan aku, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, dan dia akan mengatakan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Kriteria ini. Datangnya Al-Quranul Karim. Tatkala orang Kristen bilang Yesus disalib, sekarang jadi berantakan. Ada bilang rencana Bapa, rencana iblis. Datang Al-Quran. Wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidaklah mati dibunuh dan tidak pula disalib. Bayangkan betapa Al-Quran memuliakan Yesus ini. Dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 45. Nabi Isa alaihissalam ini wajihan fid dunia wal akhirah. Dia terkemuka dunia sampai akhirat. Dalam Quran surah Asyura ayat 13. Ada 5 orang ulul azmi. Itulah Nuh, Abraham, Musa, Isa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Bagaimana mungkin Bible itu memuliakan Yesus? Saya sudah cek semuanya. Apakah Markus memuliakan Yesus? Markus 14:65, Yesus ditampar, diludah dan dipukul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bible itu memuliakan Yesus? Matius 27 nomor 30, Yesus diludah dan dipukul kepalanya dengan bambu. Apakah Bible itu memuliakan Yesus? Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Korintus 12 nomor 3, terkutuklah Yesus. Apakah Bible itu memuliakan Yesus? Lukas 23:36, Yesus diolok-olok, diejek-ejek. Bayangkan, kau mau kau diolok-olok? Mau? Jadi kamu ini, memang kamu, Allah bilang, sumum bukmun umyun fahum lerjiun. Kamu sudah ditutup oleh ajaran dogma. Yang penting Yesus Tuhan titik. Akhirnya akalmu dimatikan. Kau yang mencuri, Yesus yang tanggung. Kau yang minum tapai sampai ke lapik, masuk bilik orang, Yesus yang tanggung. Ini ajaran yang mematikan akal. Sedangkan kata Yesus di dalam Biblemu tertulis dalam Lukas 15 nomor 7, Lukas 15 nomor 10, Lukas 5:32. Bertaubat dan bertaubatlah kepada Tuhan, kata Yesus. 1 Yohanes 1 nomor 9.
Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Matius 18 nomor 4. Jika kau tidak menjadi seperti anak kecil ini, kata Yesus, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tiba-tiba ada orang yang sudah jenggotan, sudah ubanan, masih juga menyembah Yesus sebagai manusia. Ya, Bang. Selamat malam. Di sini sudah pagi menjelang siang. Oh, pagi. Assalamualaikum Ya, pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak dengar ya suara saya. Sorry. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita naikkan noten-noten. Oh, jadi satu frekuensi. Subhanallah. Kok nggak disambut Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begini, kita kan udah sefrekuensi ya. Yesus yang disembah itu udah jelas, Abang host tadi dijelaskan dengan ayat Bible itu jelas. Seperti itulah adanya. Toh mereka tetap mengingkarinya menurut apa yang doktrin dari Saulus. Sepakat nggak teman-teman? Kristen itu muncul biang keroknya karena si Saulus. Betul atau salah? Itu dulu. Enak jadi ngomong kita. Gimana teman-teman host atau Bang Ildaya 13? Ini kok 13 ini Abang Ade atau satu akun ini? Satu esensi dua hakikat Bang. Wow. Satu pribadi dua hakikat. Kalau gitu, plus. Ya betul itu. Kalau itu yang pertanyaannya domisili. tadi, Kisah Para Rasul 11:26. Memang pertama kali Kristen itu disebut di Antioquia oleh Paulus dan Barnabas. Silakan. Silakan. Nah, antum di Malaysia, KL apa Indonesia nih domisili? KL. Indonesia. Saya sekarang siap. saya orang Sabah tapi duduk di KL. Siap, Sabah. Oke, kita sharing-sharing ya, host ya. Muncul di Indonesia. Oke, salam kenal dulu nih Alidaya. Saya Muslim. Ya, salam kenal. Baik. Oke, gini di Komal-Komal ini kan bukan di Indonesia aja. Komal di luar negeri, Arab sana, di Eropa sana, di Amerika. Kalau pertemuan beda keimanan khusus Yesus yang difitnah jadi Tuhan, pasti ribut seperti di Indonesia. Di Malaysia juga ada kan? Debat seperti ini di TikTok ada, betul? Ada. Bang, oke. Berarti itu nggak bisa kita nafikan, oke. Nah, kan seperti di Al-Baqarah ayat 6, innallazina kafaru anzartum alam tumzirhum la yu'minun. Hai, buka kurung Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin intinya seperti ini, saya nggak hafal sampai titiknya. Kau beritahukan pun Rasulullah SAW. Sampai nangis nih. Kau tidak beritahukan pun kepada mereka kafir itu. Mereka tetap menolaknya, tetap mengingkarinya. Seperti itulah dan tertulis, Bang Hos. Itu tulisannya bukan kemarin sore, udah ribuan tahun lalu. Berarti kan udah jelas. Kafir ini menutup diri dengan hal-hal yang kita sebutkan. Ya inilah ajaran tauhid itu seperti ini judul Abang, ya kan? Nah, kalaupun mereka itu tetap mendoktrin apa kata-kata si Saulus tersebut, menurut Abang, apa unpredicted Abang nih ke depan, mungkin 10 years ago, maybe 20 years ago, apa yang terjadi kalau gini-gini terus? Silakan Bang Hos. Maksudnya ke depan untuk apa Bang? Ke depan untuk perdebatan inilah RGU. Siap. RGU ini penginjilan percuma itu benar, tapi ya kita lihat ini perdebatan ini. Saya bilang kok nggak akan habis loh sampai kiamat ini gini-gini terus. Saya bilang nggak ada luntungnya. Saya bilang seperti itu Bang. Baik. Jadi pertama Bang, memang di VTQ ini Al-Hidayah 03 ada aku jelaskan di situ untuk apa ini debat. Jadi ada 3 hal mutlak dalam perdebatan itu. Pertama, karena memang orang-orang kafir ini Allah definisikan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 6 memang mereka ini seburuk-buruk makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik
kafir yang mengaku-ngaku dari ahli kitab, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ini satu ayat ini coba kita elaborasikan dengan Bible. Jelas penolakan Yesus kepada Kristen ini di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Coba satu-satu ayat kita rungkai ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, kata Yesus. Ini satu ayat, Matius 7:21. Pertama, dua entitas. adakah di dalam Bible itu orang-orang Kristen? Aku tanya sama kamu. Coba kau carikan di dalam ayat, Allah Bapa di surga pernah berkehendak sama kamu menjadi Kristen. Kalau kau jumpa ayatnya, Tuhan bilang, jadilah kau Kristen, aku masuk Kristen, dan seluruh keluargaku aku jadikan orang Kristen. Dan aku jadi pendeta. Kedua, adakah kehendak Bapa di surga itu agar kau merayakan Natal? Kalau kau jumpa ayatnya, Bapak bilang, apabila 25 Desember itu datang, kau sambutlah kelahiran Tuhan. Kalau ada ayatnya, aku masuk Kristen. Ketiga, adakah bilang kehendak Bapa di surga itu untuk kau menuhankan Tritunggal yang ada daging? 100% di sana, 100% di sini, macam lagu Yokes, di sana menanti, di sini menunggu. Kalau kau jumpa ayatnya, aku masuk Kristen. Maka jelas bahwa di sini ketahuan Kristen itu yang dilegalkan menurut Matius 15 nomor 9, ajaran manusia. Poin 70 Yohanes 7:22. Pada masa akhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, berdoa Nyahlah. di dalam namamu, dan melakukan banyak mukjizat dalam namamu juga? Macam aku dulu, dipegang kepalaku, katanya pengurapan, disuruh pingsan. Kalau tidak pingsan, besar mata pendeta. Diminyaki. Baru berdoalah pendeta itu. Hadirlah Roh Kudus-Mu Tuhan, Tuhan Yesus, jamah dia Tuhan, kata pendeta itu. Dijamah dia akhirnya. Lalu diperjelas oleh Yesus dalam Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyahlah. Siapa dia? Ada orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Tidak ada. Hindu, Buddha, Konghucu, Judaism, ada yang memanggil Yesus Tuhan? Tidak ada. Siapa yang memanggil? Kristen yang pembuat kejahatan, kata Yesus. Satu. Di dalam Bible, Yesus bilang dalam Matius 10 nomor 34. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Bukan, kataku, kata Yesus, bukan damai melainkan pertentangan. Jadi, untuk apa dia datang? Membawa pertentangan, memisahkan sisi rumahnya, keluarganya, ibunya dari anaknya, anak dari suaminya, suami dari adiknya, dipisahkan oleh Yesus. Oke. Kenapa? Gini. Sebab Matius 16 nomor 27 kata Yesus, Oke. apabila dia datang dalam kemuliaan Bapaknya, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka. Oke, cukup. Nah itu, jadi jelas penolakan Yesus kepada Kristen ini. Jelas. Host. Oke, subhanallah. Gini host, sedikit saya mau kulik ini. Boleh sebentar? Saya potong. Gimana, boleh? Halo? Host. Ya, silakan, Bang. Oke, ditanggapi. Gini host kan udah untuk seorang merasa apologet debater itu kan kita harus paham lah apa-apa aja yang bertentangan dengan kitab yang kita mau bahas. Kecuali kitab kita yakin itu benar kan. Kitab mereka tuh seperti yang host tadi sebutkan Al-Hidayah ini, ayat ini ada. Oke, bagus, itu ilmu buat kamu ya kan. Tapi kan kembali lagi saya bilang, mereka itu tetap nyangkal, tetap merasa itu udah benar, itu adalah kata-kata dari Yosua Masianya dan sebagainya. Intinya saya bilang bukan ini kalau didengar 100 orang ini yang di bawah kamu, mungkin negara lain juga menyimak. Sorry nih Bang Beng, kan saya bilang prediksi kamu apa ini 10 tahun 20 tahun ke depan. Sorry, kenapa? Malaysia, Indonesia penganut Imam Syafi'i, betul? Mazhab Syafi'i, kamu 4 mazhab. Prediksinya apa sih maksudnya ini, Bang? Tujuannya apa?
Jadi tujuan Jadi, kita ke depannya itu mau Indonesia, Malaysia pertama mencerdaskan anak bangsa. Kedua, nah, supaya orang-orang kafir ini kembali kepada fitrah. Ketiga, supaya Kristen menjadi pembaca Bible. Yang keempat, agar Kristen berhenti menghina Yesus. Itu mandat kita, amanat iya, dari Allah. betul. Karena ini perintah kan- dari Al-Quran langsung. Betul, Quran betul. surah Ali Imran 64 dan Nah. Quran surah Al-Hajj 41. Al-Had 41 itu kan dakwah Rasulullah dari zaman dulu juga seperti itu. Yang saya bilang gini loh, Al-Hidayah. Mm-mm. Ini kita Islam ya, rahmatan lil alamin. Kebetulan kamu berdomisili di negara mayority Muslim, right? Is that right? That is right. Oke, mayority ya. Mungkin ada bahasa Hinduism, Christianity tidak terlalu banyak, maybe 25%. In Indonesia the same too also. Maksud saya Indonesia mayority Muslim juga, oke? Syukurlah kamu dan saya tinggal di negara mayoritas Muslim. Poinnya apa? Dengan ada perdebatan gini, kamu seperti tadi, saya dan siapapun itu apologet. Kamu tahu nggak terjadi di Ceko jadi Slovakia, Bosnia. Kamu tahu nggak terjadi negara pecah gara-gara perbedaan keyakinan? Irlandia aja. Sesama Kristen aja pecah gara-gara keimanan. Jadi dua negara. Halo, assalamualaikum. Ya izin dulu Waalaikumsalam Bang Anu, ini ada si warahmatullahi Rustiani ini yang mengaku-ngaku Islam semalam Ayo, ini. Kebetulan dia sudah naik. tapi kalian Kasih tepukan pandai dulu semuanya. debat. Udah saya tanya Rusdiana, kalian. apa yang kamu naik di sini Tunjukkan untuk apa? satu ayat perbuatan Nabi Muhammad dalam Quran, yuk. Baik. Itu aja. Mana? Oke, Di mana? kau dengar Di mana ya, ya? kau dengar ya. Perbuatan Rasulullah melalui ayat Al-Quran itu langsung menampul keimanan Kristen yang menuhankan Di Yesus. mukamu. Di mana? Di A'udzubillahi mukamu. minasyaitonirrajim. Di Bismillahirrahmanirrahim. mukamu. Laqad kafara Di mukamu. allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Mukamu. Gak ada Sungguh perbuatan telah ya. kafirlah Nabimu. orang-orang yang menuhankan Yesus. Nabimu gak ada perbuatan baiknya bin kelamin yang ada. Oke, sekarang aku Bin tanya samamu kelamin kalau yang begitu. ada. Perbuatan Kalau bin Yesus kelamin, apa yang diikut sama gak Kristen? ada perbuatan baiknya bin kelamin. Loh, kok naik ada. rupanya ngerocos ini bin orang. kelamin. Aku pikir mau dia rupanya menjual mulut. Sabar. Nanti Perbuatan Yesus apa yang kau ikut? babak belur kau bikin. Kok babak belur? Agak babak belur kau bikin. Babak belur itu ketika Nggak kau mau. bertanya dan aku tidak bisa jawab. Ini kau yang ditanya, kok aku yang babak belur? Hanya menjual mulut kau ternyata Belur ya. nanti bikin. Yesus bilang, kasihilah musuhmu, jangan Nggak berani. melawan. Aku tanya samamu, kau naik di sini buat apa? Hah? Kau naik buat apa? Mau membuat Ini ribu kan nggak kemal? berani kok Iya. Kau membuat rungkat kemalku. kan. Nggak berani kau jawab aku kan. Loh, sudah dijawab toh. Sekarang perbuatan Yesus yang kau ikut apa? Kau bin kelamin. Hmm? Bin kelamin kau tahu kau bin kelamin. Oke, kau ngalah kau kalau begitu. Aduh, kenapa kau turun duluan? Astaga. Dia bilang, naikkan. Aku pikir orang berkualitas. Lo oten-oten. Janganlah begitu. Aduh, berpental. Janganlah begitu, Ten. Aku pikir kamu ini berkualitas. Hah? Yang berkualitas naik kenapa? Kesian loh, Kristen di bawah itu. Tidak ada pencerahan yang dorang tahu, dorang dapat. Ayo, Iunuk, naik sini, Mbak. Aku pun orang suka ini. Kristini, sini. Naik kamu dua orang sama Sinok. Dua-dua kamu. Kau bertanya sajalah. Bertanya saja kamu. Seumur hidupmu kau tanya, silakan. Please, next nih, please. Ada sudah si Enok nih naik di atas. Naiklah kamu. Aduh, kenapa kau turun lagi? Disuruh bertanya pun kau turun kah? Jangan begitu, Bah. Kalau aku bersyukur aku kalau ada Rom Kristen disuruh aku bertanya. Aduh, paling aku suka itu. Dan yang aku tanya ini pasti ayat Bible. Bukan ayat-ayat yang di luar dari Guspil. No, naik lagi kau balik, Bah. Terpental mungkin kau itu. Itulah aku bilang sama kamu. Kalau kamu dapat duit, jangan kasih sama pendeta, kasih perpuluhan. Kau beli kredit. Beli kredit kau. Bila kamu dikumal-kumal kami, kamu pula melarikan diri. Sebab duitmu kau kasih perpuluhan sama pendeta. Kau ini.
Terok bakal ini aman. Oh, asik. Ayo, ten. Naik lagi, ten. Ten. Kristini, sinilah kau naik. Cepat. Sudah kau dijambak tuh. Cepat, naik sini. Bertanya sejelas kau. Dan aku kasih tahu kau siapa Yesus itu. Sini kau naik. Cepatlah. Tidak ada loh kami menghina ini. Kami menyampaikan kebenaran saja. Ayo, banyak ini Kristen di bawah ini dari Sabah ini. Alhamdulillah ya, orang-orang Sabah sekarang sudah tertarik perdebatannya. Baguslah. Ada peningkatan kamu berarti. Berarti kamu sedang memikirkan sesuatu bagaimana Yesus ini tidak menjadi Tuhan. Ayo, cepat naiklah. Cepat. Ini Bang Al nih nanti mau sambung kerja nanti. Cepat. Ya betul. Di orang itu tidak perlu dihina karena Kristen itu memang sudah terhina pada mulanya. Ajarannya kalau sudah tidak masuk akal itu jelas adalah menghina, terhina itu. Macam mana masuk akal? Ini Tuhan ini satu rumah sama manusia, bapak mamanya ini ada. Tuhan ini maha melihat. Walaupun dia tidur di sebelah bilik, pasti dia lihat bapak mamanya sedang ekek-ekek itu. Kamu tidak pernah pikir. Yang kau pikir yang penting Yesus Tuhan, yang penting pokoknya Yesus, darah Yesus. Padahal itu ajaran Romawi yang diajarkan dari ajaran pagan. Itu kau tidak pikir. Dimatikan akal kamu oleh ajaran itu. Oh, naik sini Ustaz, naik sini di atas. Kau tanya aku tentang Yesus sama Nabi Rasulullah. Jadi ingat kalau kau bertanya Rasulullah di mana, jelas kalau Islam itu tempat alam barzakh itu adalah persinggahan. Tapi kalau kau bilang Yesus di surga itu mimpimu di siang hari. Jadi kalau di gereja boleh kau tipu jemaat, bilang Yesusmu di surga. Yesus itu di langit, bukan di surga. Di dalam 2 Tawarik 2 nomor 6, tidak pantas bagi Allah itu berdiam bersama-sama manusia, sebab langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Surga itu tempat Tuhan buat untuk manusia, bukan tempat tinggal Tuhan. Itu yang harus kau ingat. Kisah Para Rasul 7:55, Markus 16 nomor 19, 1 Petrus 3:22, Yohanes 1:28, Yesus di langit Uranos kalau bahasa Yunani. Jadi menurut Wahyu 7 nomor 4, hanya 144.000 daripada Bani Israel yang termeterai itu diam di surga, masuk surga. Kristen ini yang dari Yunani, macam mana kamu masuk surga, masuk akal pun tidak. Jadi ingat Uten, kalau kamu ini kan banyak yang terdoktrin oleh pendeta, oleh Kristen. Yang penting Yesus Tuhan kau bilang. Akhirnya kau bilang Yesus di surga. Coba kau tunjuk ayatnya Yesus di surga mana? Bahkan satu huruf saja abjad bahasa Yunani pun kau tidak tahu. Nah kalau di surga dan itu jadi Tuhan, tolong kau Tuhankan Ilya. 2 Raja-Raja 11 nomor 9. Tolong kau Tuhankan Henok, Kejadian 5 nomor 24, dia di surga semuanya itu. Bahkan tidak ditampar, tidak diludah, tidak ditelanjangkan, langsung ke surga dia. Kenapa kau tidak Tuhankan? Ya Uten. Jadi Uten, berhentilah dari kata Allah ya, berhentilah dari kesesatanmu. Ya, Uten ya. Ya, kawan, selamat malam. Deh, selamat malam. Selamat pagi. Kenapa minta naik baru jadi berhala nih? Oh, lain-lain tidak clear. Oke, selamat pagi. Saya mau... Oh, pagi. Saya mau... Kau dari mana tuh, Deh? Dari Keningau. Oh, Keningau. Dusun nggak mati tian tuh. Ya. Oke, silakan.
Saya mau membantah yang kamu cakap Tuhan Yesus di langit. Itu penganggapan yang salah lah. Oke. Sebab dalam firman Tuhan Yesus bukan di langit kan. Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebelum Kenapa itu? Sebelum dan selepas. dunia dijadikan dia telah ada. Oke, itu yang dalam firman lah. Saya pun bukan jenis yang selalu baca firman Tuhan, tapi saya suka tengok kan. Jadi di sini harus kita baca firman kalau di sini. Boleh kita menyanggah deh kalau memang ada ayat untuk pembantah. Ayat, Boleh. Firman Tuhan kan banyak. Jadi Coba saya di mana itu Yesus bilang dia di surga, coba. tidak perlu, saya tidak ingat lah. Cuma saya Nah, pernah jangan begitu. Boleh kau membantah kalau ada dasarnya. Kalau tiada dasar kau membantah, berarti itu penipuan namanya. itu bukan penipuan. Oke, aku kasih tahu kau ayat dalam Bible lah. Oke, coba kasih Di satu dalam ayat kan. di dalam Markus 16 nomor 19, Saya cari Yesus dulu. di langit. Yohanes 1:28, Yesus di langit. Kisah para Rasul 7:55, Yesus di langit. Bahkan Yesus itu turun pun dari langit. Matius 16:27. Jadi macam mana kau membantah aku kalau ternyata kau bilang firman-firman tapi ternyata parmon. Tidak. Dengan bagi saya satu bahkan kalau bilang Dan untuk pengetahuanmu deh, aku ini 20 tahun Kristen ini muka ini. Aku ditelupin nih. Orang telupin. Kenapa aku masuk Islam? Sebab di dalam Bible itu para nabi itu Muslim. Kau tahu Muslim? Tuhannya hanya satu. bagi saya Di dalam kalau- Bible Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan, tapi dituhankan. Itu yang harus kau ketahui. sebab Jadi ajaran dia coba isi sekarang ajaran kalau dia kau itu. naik, kalau kau menyampaikan sesuatu, Tidak, pastikan tidak, dasarmu tidak, dari tidak. Bible. Supaya Bisa, orang-orang bisa. Kristen yang di bawah pun tahu. Penjelasan dulu. Rupanya Bagi ada saya ayat penjelasan. begini, mungkin orang tidak pernah baca. Penjelasan. Silakan. Bagi saya penjelasan dulu. Sekarang saya ada pegang Alkitab. Coba bagi saya apa kau bilang Markus berapa? Saya mau buka Markus berapa yang menyatakan Tuhan. Kisah para Rasul 7:55 dulu. Kisah para Rasul. Pasal berapa, ayat berapa? 7:55. Pasal berapa? 7:55. Pasal, Kisah pasal, para Rasul pasal 7 nomor 55. Kisah para Rasul pasal. Pasal 7 ayat 55. Aduh, apa ini rupanya Kristen disebut begini pun dia tidak tahu lagi. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 55. Kalau yang di Komal-Komal ini kami bilang Kisah para Rasul 7 nomor 55. Tetapi Itu. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap ke langit, bermakna Stefanus bukan Tuhan Yesus. Dia bilang ini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap di langit. Ini Di langit. Stefanus. Dan Kau bilang Tuhan Yesus, bermakna anggapan kau salah. Kau cakap Tuhan Yesus yang ada di langit, tapi di dalam Alkitab menyatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. jadi perkataan Yesus dia di surga itu mana? Itu tambah hancur kok kalau itu yang dicari tidak ada. Stefanus Yesus kah? Coba di mana ayat Yesus bilang aku di surga? Coba. Namanya sudah berbeza, bermakna anggapan Memang kau salah. yang penulis Bible ini, diorang yang menceritakan Yesus di dalam Bible itu, Dek. Kalau kau cari perkataan Yesus, itu hanya 16% perkataan Yesus. 84% itu perkataan penulis. Kata penulis begini Yesus, begono Yesus, bagata Yesus, begitu Yesus, kata penulis. Tuhan Yesus berdiri di sebelah Sementara kanan. sekarang kalau kau cari Yesus bilang dia di surga sampai kiamat atau dibuat balik Bible pun tidak ada itu ayatnya. Kau Gitu. cakap 50, ayat 55. Jadi di situ apa itu dikatakan di ayat itu di mana Yesus tempatnya? Dengan Roh Kudus menetap Belajar, Mbak. Kalau Itu melihat. berdialog Kau ini gimana? belajar. Bila orang bercakap kau dengar. Lalu melihat kemuliaan Kau ini Allah. ngoceh Dan Yesus pula berdiri kamu di ini sebelah Kristen. kanan Sama Allah. kamu ini. Yesus berdiri. Akhirnya bila kau dikonfirmasi, kau ditanya apa yang aku jelaskan, kau pura-pura tidak dengar. Sebab begini kau, orang bercakap, kau pun bercakap. Coba, di dalam Kisah para Rasul 7:55, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap ke langit kan? Nah, kau bilang perkataan Yesus. Di dalam Bible itu hanya ada 16% perkataan Yesus. Dan indah ada itu dia bilang dia di surga. Letaknya indah ada. Menatap itu bukan dia di atas langit. Menatap itu maksudnya. Coba. Sekarang betul kok dalam bahasa Malaysia. Menatap itu melihat. Maksudnya dia menatap. Tidak dipertanyakan apa itu menatap julingka atau songklek matanya. Tidak ditanya itu. Melihat ke atas. Melihat Tapi ke atas. di mana tempat dia dilihat di situ ayat itu? Bible saya ini dalam bahasa Malaysia, Indonesia. Tapi saya maksudkan kok dalam bahasa Indonesia. Nah iya.
Kalau bahasa dusun sebab mungkin kau tidak mengerti, mengitoh. Mengitoh kalau bahasa dusun. Aku pakai bahasa dusun ini, tapi bukan ditanya di situ apakah dia mengitoh atau tidak mengitoh. Apakah dia belau atau tidak belau. Aku tidak tanya itu. Di ayat itu Yesus di mana dilihat? Dilihat di mana Yesus? Hah? Di ayat itu di mana Yesus? Di langit atau di mana? Ade, inilah kamu nih, belum aku suruh kau membaca Amsal sudah kau begini. Kalau aku suruh baca Amsal atau Yazkiel, aduh, dirungkat bak kita nanti nih. Ayat itu di mana Yesus? Ditingu, dinampak, dikita, dilihat. Di mana Yesus itu? Di situ. Masa mana ini? Bolehkah kamu cerdas sedikit kalau naik? Alamak. Aduh, Ikon Villa, Surya, Bang Al sudah mau balik kerja nih. Ini CD pun sudah pingsan kayaknya nih. Jadi kawan-kawan semuanya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata kepada orang-orang Kristen di sini. Kalau kamu tersinggung, silakan itu derita Anda. Saya hanya menjabarkan kebenaran karena Allah berfirman bahwa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Sementara Kristen itu adalah ajaran dari Romawi, dibawa oleh Belanda, masuk di Timur Tengah Indonesia. Ditinggalkan kepada orang-orang Kristen dan itu mematikan akal. Bayangkan macam mana kau berakal dengan Tuhan itu satu rumah sama manusia tanpa kau pikir. Kalau ada Tuhan satu rumah sama manusia, berarti rumah itu akan pecah. Seharusnya di rumah itu banyak nasi berjenis-jenis lauk ditulis. Ini orang lain dia kasih makan, mamanya sendiri kelaparan. Orang lain dia bangkitkan, mamanya sendiri di kuburan. Berarti itu karangan manusia. Harus pikir-pikir lagi 2-3 kali. Oke, Ikhwan Fillah semuanya, Bang Al minta maaf nih sebab mau sambung kerja ya. Sudah sampai mau jam 11. Bang Al mau naik motor lagi mau sambung kerja. Jadi minta maaf ya kalau ada salah kata. Insya Allah malam nanti kita live lah, sambung malam kalau Bang Al tidak penat gitu. Kalau tidak boleh juga ikuti ini Bang Al 22 ini. Kadang-kadang kita dikumal-kumal teman-teman Indonesia lah untuk support. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, termasuk yang titip layar. Mudah-mudahan ada kebenaran di sini ulah satu ayat, diambil hikmahnya karena itu dari Allah. Kalau ada salah-salah kata, karena itu saya sebagai seorang manusia yang perlu banyak-banyak untuk belajar. Baik, terima kasih Bang Zek dan semuanya. Terima kasih Bang Al izin pamit. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebab apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Sebab apa? Al-Islamu ya'lu wa la yubla alaih. Tidak ada agama yang tertinggi lagi selain daripada Islam. Sebab apa? Al-yawma akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sebab Islam itu diberikan rahmat, diridhoi oleh Allah sebagai agama yang diberikannya kepada umat manusia. Terima kasih semuanya. Bang Ali izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.